Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua. Di video kali ini merupakan video pembelajaran asinkronus pertama atau pertemuan yang ap- apa ya, pertemuan kedua ya, tapi asinkronus yang pertama. Jadi teman-teman belajar sendiri melalui video ini, yaitu hari ini kita akan coba membahas tentang pertidaksamaan. Oke. Izin menjelaskan, ini merupakan pembelajaran yang kita laksanakan bersama teman-teman dari Himata. Eh, jadi bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bisa menghubungi eh, Himata atau bisa chat. Nanti saya kasih info kontak teman-teman dari Himata UT. Oke, saya coba langsung aja teman-teman ya. Jadi kita hari ini biar nggak panjang-panjang, mudah-mudahan nggak terlalu lama, tapi tetap pesan yang disampaikannya itu bisa dapat dan diterima dengan baik oleh teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa teman-teman yang belum berdoa, silakan berdoa dulu sebelum melanjutkan video ini ya. Oke, pertidaksamaan teman-teman. Saya cuman di sini saya pengen menjelaskan sedikit tentang basic atau apa yang perlu teman-teman ketahui sebelum belajar pertidaksamaan. Yang pertama adalah notasi teman-teman. Jadi ada notasi ini dibacanya namanya kurang dari ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silahkan bikin catatan sendiri. Saya nggak akan terlalu detail untuk memberikan catatan. Ini adalah kurang dari bacanya. Ini adalah kurang dari atau sama dengan. Kadang-kadang suka disebut juga kurang dari sama dengan. Yang gini disebutnya adalah lebih dari. Ini adalah lebih dari atau sama dengan. Atau lebih dari sama dengan boleh. Yang ini adalah tidak sama dengan, karena bentuknya pertidaksamaan. Jadi kita akan bahas eh dengan notasi, kelima notasi ini. Nah, walaupun sama dengan juga sedikit bisa jadi masuk ya, bisa jadi masuk untuk beberapa kasus. Tapi teman-teman akan lebih sering untuk bertemu dengan bentuk-bentuk seperti ini. Oke, mohon maaf teman-teman, banyak iklan. Eh, Jadi sampai oke. Yang kedua adalah teman-teman harus tahu tentang bagaimana cara menggambar selang dari sebuah pertidaksamaan. Jadi ada namanya selang teman-teman. Selang itu interval atau apa ya? Ya interval, selang gitu ya. Nah, jadi di sini ada disebutnya saya bagi dua. Namanya ada selang tertutup, ada yang namanya selang terbuka. Nah, interval tertutup itu biasanya dinyatakan dalam bentuk gitu. Kurang dari A, kurang dari X, kurang dari B. Kalau ini tertutup A kurang dari X kurang dari B, A kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari B. Bedanya di sini ada sama dengannya aja. Nah, kalau di buku ini saya ambil dari buku, dianya siku di sininya ya. Nah, cuman nanti ke depannya saya akan menggunakan istilah bulatan penuh dan bulatan kosong, teman-teman. Kalau saya ya. Jadi biar biar kita jelas. Jadi selang itu kalau saya bagi menjadi tiga, saya sebut namanya ada selang terbuka, ada selang terbuka ke kiri, ada selang terbuka ke kanan, dan ada selang tertutup. Kita sepakati dulu ya. Yang pertama namanya adalah selang terbuka ke kiri. Nah, ini misal adalah A, yang kedua adalah selang tertutup, misal adalah B, di sini adalah C, misal gitu ya. Dan yang ketiga adalah selang terbuka ke kanan. Ini saya misalin adalah D. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya saya punya selang seperti ini anggap aja selang. Nah gitu. Jadi ini disebutnya namanya selang terbuka namanya. Selang terbuka ke kiri. Selang terbuka ke kiri ini. Nah, penulisan himpunannya adalah X kurang dari ini X di mana itu lebih lengkap ya. Saya kadang suka disingkat ini X di mana. Boleh. Boleh juga langsung teman-teman. Jadi X kurang dari sama dengan A. Nah, ini adalah penulisan himpunan penyelesaian. Himpunannya adalah kayak gitu.
Nanti ada namanya selang tertutup. Nah, kalau selang tertutup tuh kayak gini. Nah, cara penulisan himpunannya gimana? B kurang dari X kurang dari sama dengan C. Jadi kalau dia tertutup, B-nya ujung kiri, C-nya ujung kanan, nanti dianya di apa ya? Di sini dikasih kurang dari sama dengan. Nah, kenapa dia kurang dari? Karena dianya bulatan kosong, teman-teman. Di sininya kosong. Nah, kenapa dianya kurang dari sama dengan? Karena di sininya si birunya itu tebal. Birunya tuh penuh, bulatan penuh saya nyebutnya. Jadi kalau ini disebutnya bulatan penuh, ini disebutnya bulatan kosong gitu ya. Jadi nanti ke depannya saya akan menggunakan istilah itu. Kalau di buku ini dia menggunakan kurung siku dan kurung apa namanya? Kurung biasa. Nah, ini kan kurung siku nih. Kalau kurung siku menandakan bahwa dia itu sama dengan. Tapi kalau kurung biasa, kelihatan nggak teman-teman? Kalau nggak kelihatan nanti teman-teman bisa cek bukunya sendiri ya. Nah ini kurang lebih gitu. Nah adapun ini daerahnya daerah terbuka. Daerah terbuka ini tuh bisa ditulis sebagai X lebih besar dari D. Jadi teman-teman ingatnya gini nulisnya kurang dari atau kurang dari sama dengan kurang dari gitu ya bentuknya tuh polanya tuh sama lebih dari. Cuman ada tiga pola ini. Loh kok ini ada 9? Ini variasi. Jadi variasi itu kalau misalnya ininya bulatan kosong, ini bulatan penuh. Ini bulatan penuh, ini bulatan kosong. Ini bulatan kosong, bulatan kosong. Ini bulatan penuh, ini bulatan penuh. Nah, 1 sampai 4 itu kayak gini lah kurang lebih caranya. Ya. Nah, sekarang kalau 5 sama 6 kurang lebih kayak gini ya, gitu ya. 5 sama 6 itu kurang dari B, kurang dari sama dengan B. Itu mirip kan? Bedanya apa? Bedanya kalau dianya bulatan penuh kurang dari sama dengan, tapi kalau dianya bulatan kosong kurang dari aja gitu ya. Begitu juga 7 dan 8, ini 7 dan 8 ya. Jadi ini tuh representasi dari nomor 1 sampai nomor 4. Ini representasi nomor 5 dan nomor 6. Ini representasi nomor 7 sampai 8. Adapun yang 9 seluruh anggota bilangan real. Maka nanti kalau seluruh anggota bilangan real ya panjang aja gitu si birunya. Ya, seluruh anggota bilangan real nih birunya jadi gini. Se- Kayak gitu. Nah, gitu. Jadi dari ujung sampai ujung itu seluruh anggota bilangan real. Bisa dipahami ya teman-teman ya, dalam memahami himpunan himpunan. Nah, teman-teman nanti kadang-kadang, ini kadang-kadang ya teman-teman, kadang-kadang penulisan yang bentuk yang ujung sama ujung itu kadang-kadang suka juga ditulis dalam bentuk gini karena kurang dari A, boleh juga ditulis kayak gini. Nih bukan 00 ya, tak hingga. Minta hingga kurang dari X kurang dari sama dengan A. Itu juga boleh. Jadi kayak lebih detail aja gitu. Jadi bahwasanya X kurang dari sama dengan A itu berarti minta hingga kurang dari X kurang dari sama dengan A. Kalau yang ini X lebih besar dari D berarti paling kirinya D. D kurang dari X kurang dari tak hingga. Nah ini juga boleh kayak gini. Tak hingga ini pasti dia selalu kurang dari ya lambangnya. Gitu. Ini penulisan lain selain bentuk yang atas ini. Ini bisa juga kayak gitu. Oke, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Saya harap ini menjadi dasar yang teman-teman pahami ya. Jadi teman-teman pahami untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, silahkan diresapi dulu, diulang dulu sampai paham. Kalau misalnya belum paham, harusnya ada kolom teman-teman bisa tanya di WhatsApp aja ya, di grup WhatsApp biar teman-teman cepat dapat respon. Kalau teman-teman yang belum masuk WhatsApp, boleh dicek di kolom komentar, ketik aja, misal pengen bergabung atau gimana, nanti saya coba sambungkan sama teman-teman dari Himata. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah pertidaksamaan linier. Jadi kita masuk. Pertidaksamaan itu ada berapa sih? Kalau boleh saya tulis, pertidaksamaan itu yang pertama ada bentuk linier, ada bentuk rasional, atau dan polinom karena bentuknya mirip ya caranya polinom kalau saya bilang, terus ada mutlak, ada irasional. Nah yang kita akan pelajari yang tiga ini karena beberapa di buku saya mengacunya ke buku sih, jadi saya nggak akan bahas semuanya takutnya eh over gitu ya, takutnya kemana-mana, jadi kita akan fokus sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh UT. Jadi kita akan coba bahas tiga jenis pertidaksamaan. Yang pertama adalah pertidaksamaan linear. Ada rules yang teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah ruas kiri itu harus variabel, ruas kanan konstanta,
Lalu, teman-teman bisa kali atau bagi dengan sesuatu yang positif, tandanya tetap, tapi teman-teman boleh kali atau bagi dengan sesuatu yang negatif, berganti tanda. Contohnya gimana ya? Contohnya gini, teman-teman. Ini eh, paling sederhana yang suka saya bikin, case-nya itu adalah kayak gini. Saya bikin 4. Nah, contohnya misal ya, contoh nih. Ini contoh sederhana. 4x kurang dari sama dengan 12. Contoh kedua, misal min 3x lebih besar dari 18. Nah, terus contoh ketiga boleh saya tulis sebagai 2x kurang dari sama dengan minus 10 gitu. Dan yang terakhir adalah minus 3x misal gitu ya. Atau minus 5x boleh biar beda, lebih besar dari 15. Sorry, minus 15. Nah, pada prinsipnya empat empat kejadian ini itu udah memenuhi syarat yang pertama, benar nggak teman-teman? Karena variabelnya ada di sebelah kiri, variabelnya di kiri, konstantanya di kanan, benar ya? Nah, untuk mendapatkan bentuk sederhana, maka kita perlu membagi. Kadang-kadang teman-teman suka kepalang sakti nih langsung. Nah, sebenarnya ada prosesnya. Untuk mendapatkan bentuk yang sederhana, maka di min 3x ini perlu teman-teman bagi dengan min 3. Kenapa? Biar dapatnya x. Karena kita biasanya nanya himpunan dalam bentuk x, bukan dalam bentuk min 3x. Nah, caranya adalah dengan cara membagi dengan berapa? Dengan min 3. Nah, kalau teman-teman tahu min 3 itu negatif, maka nanti min 3 dibagi min 3 adalah 1x. Tandanya yang lebih dari ini berubah jadi kurang dari, berganti tanda. Nah, 18 dibagi min 3 jadi berapa? Minus 6. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang diinginkan. Nah, gitu. Bisa ya? Nah, kalau ini gimana? Kalau yang kanan. Kalau yang kanan, pembaginya adalah berapa? Dibagi oleh 4. Dan kita tahu bahwa 4 ini positif. Maka jadi X tandanya gimana? Dia akan tetap. Jadi teman-teman jangan ngafalin lebih dari kurang dari, tapi hafalinnya berganti atau tetap. Karena pembaginya positif, maka seakan-akan kayak normal aja. 12 bagi 4, 3. Oke, normal aja. Gitu. Nah, kalau yang ini kira-kira berubah atau enggak? Oke, betul. Jawaban teman-teman pasti betul semua. Karena ini pasti berubah enggak? Tetap ya. Cuman saya kehilangan kursor. Oke, berarti X kurang dari sama dengan min 5 ya. Kenapa? Karena dibagi 2 jadi X, kalau dibagi 2 jadi negatif 5. Ini adalah himpunan bentuk sederhananya, himpunan X-nya. Dan yang terakhir, ini adalah min 5X, berarti teman-teman harus membaginya dengan berapa? Dengan negatif 5. Jadi negatif 5 ini adalah sesuatu hal yang negatif. Sehingga nanti jadinya adalah X kurang dari sama dengan 3 ya. Min 15 dibagi min 5. Oke, saya memastikan dulu bahwa ini dalam keadaan record. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu cukup gampang. Nah, tapi apakah nanti soalnya seperti ini? Ya enggak. Mungkin soal bentuk linear ini variasinya contohnya CBS misalnya. Contohnya mungkin agak kayak gini lah contohnya. 2 dikali 3x ditambah 1 ditambah 5 misal kurang dari, misal gitu ya. Misal kurang dari berapa ya? Hmm, 5 misal dikali 2x ditambah 3 ditambah x misal gitu. Misal gitu ya, saya punya soal kayak gini. Gimana sih cari nyari solusinya? Nah, solusinya gimana? Karena kita punya soal kayak gini, berarti teman-teman harus buat sederhana dulu sebelum kita melakukan rules yang pertama. Maka teman-teman bisa kaliin dulu secara apa? Distributif. Bisa teman-teman kaliin dulu secara distributif. Jadi 2 kali 3x jadinya 6x. 2 kali 1 jadinya 2. Tambah 5 gitu. Kurang dari sama dengan 5 kali 2x itu 10x. 5 kali 3 itu 15 ditambah X. Nah, nanti baru teman-teman bisa kumpulin atau misal 6X pengen nyederhanain dulu boleh. Kurang dari 10 tambah 1X jadi 11X ditambah 15. Baru teman-teman pindahin ke kiri. 6 dikurang berapa? Nah, ini kalau dalam tugas-tugas saya saranin proses ini tetap ditulis ya teman-teman. Biar nggak dikira ajaib gitu. Jadi ini ada prosesnya. Ya, jadi ini 6 kurang 11 berapa? Minus 5X.
kurang dari sama dengan 15 kurang 7 berapa? 8. Nah, sehingga nanti X-nya kira-kira berganti tanda atau enggak? Betul banget, berganti tanda jadi lebih dari minus 8 per 5. Kenapa? Karena semuanya saya bagi dengan apa? Dengan negatif 5. Negatif 5. Udah jelas tuh negatif. Berarti teman-teman dibagi negatif 5 jadinya min 8 per 5. Inilah solusi akhir dari sebuah soal pertidaksamaan linear. Oke gitu ya. Kita coba. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gampang ya? Saya nggak akan terlalu membahas lebih dalam, tapi kurang lebih seperti ini ininya ya, contohnya ya. Jadi kalau dibagi sesuatu, nah ini sedikit prolog. Saya pengen ngasih tahu teman-teman bahwasanya ingat rules 2 tadi sebagai contoh nih, teman-teman. Sebagai contoh ya, misal saya punya CBS nih, CBS. Saya punya 4X ditambah satu dibagi apa ya? Misal dibagi, misal contoh aja ini ya, 3X ditambah 5 kurang dari sama dengan satu misal. Pertanyaan saya, teman-teman boleh nggak ngaliin ini ke sini? Oke, pasti ada yang jawab boleh, ada yang jawab enggak kan? Nah, yang benar adalah yang jawabannya tidak boleh ya. Kenapa teman-teman? Tadi aturannya, rulesnya udah di apa? Udah ditulis bahwasanya eh segala sesuatu yang Ntar dulu ini kenapa nggak bisa di ini sih? Oke, ini udah oke kan? Oke. Oke, saya lanjut lagi. Segala sesuatu yang dianya itu, jadi dia boleh dikali kalau dianya jelas positif negatifnya. Dia boleh dikali oleh positif, tandanya tetap. Kalau dikali atau dibagi negatif, boleh juga berganti tanda. Kalau nggak jelas, nggak boleh, teman-teman. Jadi syaratnya itu jelas. Kalau 3x plus 5 ini jelas atau enggak? Enggak. Dikali, nggak boleh. Sebenarnya kan dikali silang itu kan, dia seluruhnya dikali 3x plus 5. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak jelas. Nah, saya pengen ngasih tahu aja. Jadi, apakah boleh nih? Ini tidak boleh ya, teman-teman. Jadi, tidak boleh. Jadi, 4x ditambah satu kurang dari 3x plus 5. Saya ngasih tahu ini tidak boleh. Salah ya. Jadi, ngerjain soal kayak gini masih salah. Nggak boleh. Ya. Sama halnya kayak bentuk pecahan-pecahan yang lain. Itu nggak boleh dikali silang gitu. Nggak boleh. Kecuali kalau pasti positif. Kalau pasti positif boleh. Beberapa kasus tuh pasti positif tuh contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Ini pasti positif ya. Misal contoh, saya punya 4x ditambah satu misal dibagi x kuadrat ditambah satu kurang dari satu. Nah, ini boleh nggak dikali silang ke sini? Nah, ini jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena apa? X kuadrat plus satu ini pasti positif. Ya nggak? Berapapun X-nya pasti positif kan? Mau X-nya minus, mau X-nya positif, X kuadrat kan pasti positif. Ditambah satu pasti makin positif. Itu pasti positif. Nah, sebenarnya nih hubungannya adalah dengan apa? Dengan nanti ada hubungannya lanjutannya adalah dengan kalau saya punya bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana dianya diskriminannya eh baterainya. Bentar ya teman-teman. Punya buat baterainya habis. Jadi kalau misalnya karena X tadi sampai mana? Karena X kuadrat plus satunya pasti positif. Oke. Jadi kalau bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, dia punya nilai diskriminan. Dia punya nilai diskriminan. Ya, teman-teman, sambil ngecas dulu. Oke. Nah, jadi kalau X kuadrat punya diskriminan, diskriminan itu apa sih? Diskriminan itu adalah B kuadrat
dikurang. Ini bentuknya sama dengan nol ya teman-teman. Jadi kalau saya punya bentuk x kuadrat tambah ini sama dengan nol, dia punya diskriminan b kuadrat min 4ac namanya. Nah, kalau dianya kurang dari nol, maka dia selalu nih ya. Nah, selalu apa? Atau pasti ya. Selalu atau apa? Pasti. Nah, ini syaratnya itu gitu. Cuman pasti apa? Nah, cek A-nya. Kalau A-nya positif, berarti dianya selalu positif. Tapi kalau A-nya negatif, dianya selalu negatif. Biasanya soal itu nggak jarang sih A-nya negatif, jarang. Karena apa? Karena biasanya suka kita kali dengan negatif biar jadi positif. Makanya paling sering itu kalau ketemu atau berjumpa dengan sesuatu yang pasti positif. Jadi kalau pasti positif boleh nggak dikali? Boleh. Jadi kalau kayak gini nih boleh nih dikali jadi apa nih? 4x ditambah satu kurang dari sama dengan x kuadrat tambah satu. Dan kasus-kasus yang lain ini boleh. Asalkan apa tadi? X kuadrat plus satunya pasti positif gitu. Itu ya. Jadi saya pengen menekankan di situ. Nah, terus kalau misalnya dianya nggak boleh dikali silang, gimana dong caranya? Yang kedua, namanya pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan polinom, teman-teman. Nah, ini ada rulesnya nih. Saya coba tulisin ya rulesnya. Rulesnya apa aja pertidaksamaan rasional atau polinom? Rasional itu apa sih? Rasional itu pecahan, teman-teman. Jadi bentuknya ini tuh pecahan. Jadi fx per gx gitu. Yang kayak tadi yang 3x plus satu per x min satu kurang dari ini. Per peran pokoknya disebutnya rasional ya. Oke, rasional dia. Dan polinom. Polinom itu bentuk pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 dan seterusnya. Dia pangkat-pangkat yang bentuknya itu bilangan bulat positif. Oke. Rulesnya apa aja sih? Jadi di sini saya tulis namanya rulesnya seperti yang bentuknya linear tadi. Nah, rulesnya apa aja? Yang pertama adalah pastikan ruas kanannya nol. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Saya bikin soal yang dianya itu apa namanya? Saya bikin soal yang yang gampang dulu lah ya, yang gampang dulu. Misal saya punya CBS nih, misal CBS. Kita nyari yang gampang dulu. Misal saya punya soalnya itu adalah x kuadrat dikurang 2x gitu ya, dikurang 3 gitu ya. Misal dibagi eh berapa ya? X kuadrat misal ditambah 5x gitu ya atau jangan 5x deh. X min 3 nanti. Tapi nggak apa sih? Ya 5x deh. Tapi nanti jadi 2 ya. Ya nggak apa. Ini contoh aja teman-teman ya ditambah 6. Misal kurang dari sama dengan 0. Nah, ini soalnya kayak gitu. Maka pastikan ruas kanan 0 teman-teman. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa ruas kanannya 0. Kalau nggak 0 gimana? Pindahin. Pindahin. Misal contoh nih, contoh yang lain ya. Ini saya bikin contoh dua deh. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Contoh pecahan. Tadi contohnya apa ya? Lupa saya. Misal 3x. Ini kan CBS ya. Contoh, jadi suka-suka saya ya. Tapi mohon maaf kalau angkanya aja jelek. Jadi ini saya punya misal 2x dikurang 2 gitu ya. Kurang dari sama dengan 2 misal gitu. Ya gitu deh, suka-suka saya kan. Atau 2x min 1 aja. Kurang dari sama dengan 2 misal gitu. Iya. Ya pokoknya gitu deh. Nah, kalau yang ini gimana cara nyari solusinya? Kalau yang ini. Kalau yang ini nyari solusinya adalah dengan cara pindah ruas dulu. Jadi ini 3x ditambah 5 gitu. Dibagi berapa? 2x min 1 gitu. 2x dikurang 1 dikurangi 2. Nah, ini kan 2 itu pindah ke kiri jadinya dikurangi 2. Nah, cuman biar dia sama, maka saya coba kaliin dengan penyebut yang sama dengan yang sebelah kiri gitu. Nah, kurang dari 0 gitu jadinya. Oke ya, jadi ininya pindah ke kiri jadi kurang 2, tapi biar penyebutnya sama dengan yang sebelah kirinya, maka saya coba kali 2x min 1 per 2x min 1. Biar nyamain penyebut aja. Nah, kalau ini dia udah 0. Langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya adalah faktorkan linier. Faktorkan linier dan cari pembuat nolnya. Nah, faktorkan linier ini teman-teman kalau kan udah belajar tentang pemfaktoran ya. Nah, sebenarnya ini ada apanya ya? Ini kalau sulit ya.
Jikalau sulit, ini bisa ada pakai rumus. Ini kalau sulit ya. Ini kalau sulit bisa pakai rumus yang AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan nol. Itu bisa pakai rumus yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya. Aduh, mepet banget ya. Eh, jadi X-nya itu bisa didapat pakai min B plus minus akar. Teman-teman nanti sesuaikan dengan kata-katanya ya. B kuadrat min 4AC. Nah, itu takutnya saya nulisnya terlalu mepet dibagi 2A eh. Nah, teman-teman kalau sulit faktorin bisa pakai itu. Nah, terus nanti hati-hati kalau bentuknya itu adalah B kuadrat 4AC-nya. Ini teman-teman siapin untuk bikin catatan ya. Nah, ini B kuadrat min 4AC-nya ini kalau dianya itu negatif. Kalau B kuadrat min 4-nya negatif, maka dia disebutnya selalu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi tuh. Kalau B kuadrat min 4 AC-nya negatif, maka selalu. Selalu apa dia? Selalu positif. Nah, kalau dia selalu, maka soalnya tinggal diganti pakai positif. Saya kasih contoh nanti ya. Contohnya apa mau di bawah aja ya. Misal contohnya kayak gini nih, contoh. Saya bikin CBS lagi deh. Hijau deh, CBS. Jadi contohnya misal X kuadrat ditambah 2X, misal ditambah 3 dikali X kuadrat dikurang 1 kurang dari 0. Nah, ini ketika memfaktorkan teman-teman, ini kan susah. Nah, tapi kalau teman-teman cek, ini itu diskriminannya sama dengan apa coba? B kuadrat itu 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 3. Ini kan berapa nih? 4 kurang 12 kan minus 8 ya. Ini kan kurang dari 0. Nah, karena depannya positif, jadi teman-teman nanti solusinya tinggal gini doang. Positif gitu dikali faktorin. Kalau ini kan bisa difaktorin ya. X min 1 kali X plus 1. Teman-teman masih ingat kan cara memfaktorkan? Kalau B-nya 0, X kuadrat min 1, jadinya X min 1, X plus 1. Ini pernah kita bahas di pertemuan pertama. Yang ini gimana? Kalau yang kuning. Kalau yang kuning gimana nih? Kalau yang kuning dikali 3 selisihnya 2 ya. Saya nggak perlu jelasin lagi ya. Karena kita udah pernah bahas ini. X plus 1 gitu ya. Yang bawah. Dikali 6 jumlahnya 5. 2 sama 3. Jadi X plus 2, X plus 3 ya gitu. Kurang dari 0. Kalau yang ini, yang biru samain dulu penyebut ya. Jadi kalau yang biru samain dulu penyebut. Lupa nih saya. Samain dulu penyebut. Penyebutnya adalah 2X min 1. Terus yang atasnya adalah 3X plus 5 dikurang 2. 2 kali 2 berapa ya? 4 ya? 4X min 2 kali min 1 plus 2. Kurang dari 0. Nanti sederhananya ini udah difaktorin ya ternyata ya. Min X 5 tambah 2 berapa? Plus 7 ya gitu ya. Min X plus 7 per 2X min 1. Nah, 3 soal CBS ini udah sesuai dengan rules ya. Sudah linear ya. Jadi langkah pertama adalah pastikan ruas kanan 0. Udah memenuhi belum? Sudah ting tong gitu ya. Ting tong gitu ya. Ya langkah dua apa? Langkah dua faktorkan linear sudah tuh. Kalau sulit gimana? Pakai rumus ABC. Jadi nanti dia bentuknya akar-akaran. Kalau B kuadrat min 4AC-nya positif. Tapi kalau negatif tadi gimana? Coret aja diganti dengan sesuatu yang positif tuh. Lihat ini. Coret aja lah ganti dengan sesuatu yang positif. Orang definit dianya gitu. Bahasanya definite ya, selalu itu ya. Kalau bahasa ininya definite positif. Tapi saya pakai bahasa umum aja namanya selalu bernilai positif. Nah, selanjutnya lagi kita lanjutin. Gambar pada sebuah garis bilangan. Nih, kita coba gambarin pada sebuah garis bilangan. Apa sih yang perlu digambarin? Nah, saya coba tulis di sini ya. Apa sih yang perlu digambarin? Yang pertama adalah pembuat nolnya. Ini urutkan. Urutkan. Artinya yang paling kecil sebelah kiri, yang paling besar sebelah kanan. Yang kedua, bulatan penuhnya. Bulatan penuh atau tidak. Ini perlu digambarin. Kapan dia bulatan penuh? Kalau kurang soalnya kayak gini, ini penuh dia. Tapi kalau misalnya dianya gini, gini, atau sebagai penyebut, penyebut ya, maka ini bulatan kosong. Bulatan kosong ya. Jadi contohnya kayak gini kan saya kurang kurang lebih soalnya kan harusnya bulatan penuh ya.
Ini bulatan penuh semua. Tapi kalau sebagai penyebut yang ini itu harus kosong. Walaupun soalnya kurang dari. Tapi kalau misalnya dianya ininya, kayaknya ini saya pengen pakai biar nggak semua penuh ya. Nah, ini kalau ini bulatan kosong nih. Kenapa? Karena dianya soalnya kurang kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan dia bulatan penuh, tapi kalau penyebut nggak boleh. Jadi bulatan kosong. Dan yang terakhir yang perlu dikasih tanda adalah kalau pangkatnya genap. Pangkat pangkat apa ya? Jadi kalau saya punya kayak gini, kalau ada bentuk linearnya AX plus B pangkat N dengan N genap, ini dikasih tanda tandain. Nah, gitu. Oke ya gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, contohnya kayak gini. Tapi saya belum bikin soal yang ada tandain. Kita coba satu-satu deh. Ini berarti pembuat nolnya berapa aja? Pembuat nolnya. Kita lupa bukan bikin pembuat nol. Pembuat nol itu teman-teman bisa tulis nanti X min 3 sama dengan nol. Ini tapi space-nya sempit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh bikin kayak gini. Nanti X min 3 sama dengan nol. Nanti X-nya sama dengan 3. Itu boleh. Mau di bawah boleh. Misalnya mau di bawahnya boleh. Tapi saya ini space-nya terlalu sempit ya. Jadi X-nya sama dengan 3. Terus X plus 1 sama dengan nol. Berarti X-nya berapa? Min 1. Terus apa lagi? X plus 2 sama dengan nol. Berarti X-nya berapa lagi? Min 2. Terus apa lagi? X plus 3 sama dengan nol. X-nya berapa? Min 3 gitu ya. Nah, nanti teman-teman urutkan. Nanti ke depannya kayak gitu, cuman saya nggak akan tulis ya teman-teman ya. Nanti teman-teman biasain sendiri aja. Nah, kita kita bikin diurutkan dari yang paling kecil, yaitu adalah min 3, habis itu minus 2, habis itu min 1, habis itu 3 ya. Gitu. Nah, gitu. Itu urutannya. Terus bulatan penuh atau enggak? Ini bulatan penuh, tapi kecuali yang bawah. Berarti yang bawah itu min 2 sama min 3 nggak boleh, teman-teman. Jadi yang bulatan penuh hanya min 1 sama 3 gitu aja. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Kalau yang biru. Kita coba geser ke biru. Dengan cara yang sama ya. Min X plus 7. Nanti X-nya 7. Sama setengah. Nanti teman-teman silakan coba sendiri ya. Ini setengah sama berapa? 7. Nah, bulatan penuh enggak? Bulatan penuh yang 7. Yang setengahnya enggak ya. Karena di bawah. Nah, terakhir yang ini. Kalau yang ini gimana? Bulatan penuh atau enggak? Kalau saya gambar ternyata satu dan min satu ya. Kalau kalau satu dan min satu berarti bulatan kosong dua-duanya min satu sama satu. Kenapa? Karena soalnya kurang dari. Lebih dari, kurang dari itu bulatannya kosong ya. Oke. Udah beres nih. Nah, terus habis itu gimana? Habis itu, habis itu apa ya? Masukkan titik uji. Ini udah ada di sini. Rulesnya. Masukkan titik uji. Nah, titik uji ini banyak cara. Cara pertama adalah teman-teman bisa lihat X dengan pangkat tertinggi. Koefisiennya bagi aja. Jadi contoh nih, ini pangkat tertingginya ini kan bagi aja positif bagi positif apa? Positif. Depan X kuadrat ini kan positif kan? Positif bagi positif, positif. Maka start paling kanan positif teman-teman. Start paling kanan positif. Ini paling kanan positif gitu. Nah kalau yang ini positif negatif. Negatif, positif. X paling tingginya kan min X sama 2X. Berarti dia negatif. Maka nanti jadinya negatif. Pakai warna biru deh. Biar sama gitu. Nah, terus yang terakhir, kalau yang ini apa nih? Positif, positif, positif. Ini kalau dikali semua jadi positif, gitu ya. Itu cara menentukan titik uji. Jadi titik uji yang dicek itu adalah yang paling kanan dulu. Sebenarnya teman-teman boleh masukin 0, masukin 1, terserah. Nah, kalau saya pakai yang kanan dulu. Saya masukin 1 miliar sebenarnya. Jadi sebenarnya saya masukin 1 miliar, 1 miliar kuadrat positif. Ya udah, berarti positif. Makanya saya cari X pangkat tertinggi. Biasanya dia mewakili, gitu ya. Udah kayak gini, masukkan titik uji udah beres nih. Kita checklist dulu dong. Nah, maka teman-teman masukkan titik uji itu dia pakai selang. Jadi tinggal selang-seling teman-teman. Jadi di sini kalau udah tahu positif, pasti di sini negatif. Jadi tinggal selang-seling. Negatif, positif, negatif, positif gitu. Kalau di sini negatif, berarti di sini apa? Positif, di sini negatif. Kalau di sini positif, berarti sebelahnya apa? Negatif, di sini positif gitu. Bisa ya?
Nah, terus abis itu tarik simpulan. Simpulan itu apa? Simpulan itu jawaban itu kalau dianya kurang dari sama dengan, kalau kurang dari sama dengan berarti dia itu cari yang negatif dan bulatan penuh. Bulat penuh. Kalau dianya yang lebih dari sama dengan cari yang positif dan bulat penuh. Kalau ada kurang dari berarti cari yang negatif aja. Cari yang negatif karena pasti nggak ada bulatan penuh. Nah, kalau dianya lebih dari cari yang positif aja. Nah, contohnya ini kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari sama dengan yang dicari yang mana? Nah, setelah kita cari kurang dari sama dengan itu yang negatif dan yang bulatan penuh. Nah, berarti yang bulatan penuh ini masuk. Berarti ini yang negatif. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tertutup ya teman-teman yang negatif itu. Tertutup itu, interval tertutup itu gimana cara nulisnya? Min 3 kurang dari X kurang dari min 2 sebelumnya ya. Nah, kalau dianya lebih dari satu, teman-teman, ini kan daerahnya ada dua ya, terpisah. Nah, teman-teman harus pakai atau. Nggak boleh teman-teman ngegabung. Kemarin tuh ada pertanyaan tuh, boleh nggak saya gabungin min 3 sampai 3? Nah, nggak boleh. Jadi kalau terpotong kayak gini, dia harus dipisah. Atau min satu kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Jadi jawabannya agak panjang. Ya iya, emang iya gitu. Ya. Nah, kalau yang biru gimana jawabannya? Yang dicari yang kurang dari. Berarti kalau kurang dari itu yang negatif. Kurang dari itu yang negatif kan? Berarti yang itu. Berarti jawabannya gimana? X-nya kurang dari setengah atau X-nya lebih besar sama dengan 7. Karena daerahnya intervalnya terbuka. Kalau yang ini gimana? Kurang dari. Berarti kalau kurang dari yang mana nih? Yang negatif. Udah beres. Jadi ini solusinya adalah min satu kurang dari X kurang dari satu. Gitu. Itu kalau rasional teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nangkap ya. Mungkin ada pertanyaan. Tadi maksudnya tandain yang belum saya contohin itu yang mana sih ya? Yang belum saya contohin itu kalau ada tandain sama kalau kalau apa ya? Yang ini udah. Ini yang definite udah ya. Yang ditandain ya. Nah, kalau ditandain tuh maksudnya gimana? Nah, ini saya kasih contoh. Karena soalnya ada di buku nih. Ada di diktat tuh ada di diktat apa ya? Di buku modul-modul. Nih contohnya kayak gini teman-teman. Misal saya punya soal X min 2 dikali X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 misal gitu ya. Ini kurang dari sama dengan 0. Misal gitu ya. Nah, ini cara menyelesaikannya gimana? Seperti tadi, rulesnya apa? Pastikan ruas kanan 0. Ya kan? Ruas kanan 0 kan? Nah, ini udah 0. Udah cocok. Berarti lanjutannya apa? Lanjutannya adalah faktor linier. Berarti X min 2 dikali X plus 4 dikali X min 2. Gitu kan? Nah, ternyata setelah dilihat, X min 2-nya ini ada 2. Jadinya pangkat 2 dianya. Nah, terus nanti pembuat nolnya berapa? X min 2-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 2, X plus 4-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan min 4 gitu ya. Nah, setelah itu digambarkan pada sebuah garis bilangan. Pada saat menggambar di garis bilangan, tentunya pasti ini bulatan penuh. Adalah min 4 sama 2 gitu ya. Bulatan penuh kenapa? Karena soalnya kurang dari sama dengan. Habis itu apa? Hati-hati di sini kasih kasih tanda. Kenapa? Karena pangkat di sininya itu pangkatnya genap. Jadi pangkat si AX plus B-nya itu pangkatnya itu genap. Setiap yang pangkatnya genap itu harus dikasih tanda. Pangkatnya genap. Jadi harus dikasih tanda. Contohnya ini. Berarti X sama dengan 2-nya dikasih tanda. Siapa yang dikasih tanda? Ininya. Nah, berarti ininya dikasih tanda. Buat apa? Buat ketika dianya memberikan uji coba nilai habis positif, setiap ada tanda ini tetap positif. Jadi nggak selang-seling, ada pengecualian kalau ada tanda ini. Gunanya itu. Jadi kalau positif positif, kalau negatif negatif, positif positif. Kalau ini nggak ada tanda, maka berubah jadi negatif. Sehingga yang dicari kurang dari. Kalau kurang dari yang mana? Yang negatif dan yang bulatan penuh. Ya nggak? Nah, gitu. Maka daerahnya nanti ada dua. Ada ini, ada ini. Jadi nanti solusinya gimana? Solusinya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X-nya kurang dari min 4 atau
X-nya sama dengan 2 gitu. Bisa difahami? Ini kalau nggak salah ada di buku nih. Jadi kalau misalnya saya punya soal nih, saklek nih, sakleknya, sakleknya gini, X min 1 pangkat 3, X min 2 pangkat 5, X min 4 pangkat 6, kurang dari 0. Berarti gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya adalah, ya kita kerjain aja. Berarti ini pembuat nolnya kan udah tahu X sama dengan 1 ya. Karena dia udah linear, ininya udah 0, ininya semua udah apa? Udah linear, udah linear, udah linear kan? Linear itu bentuk X plus B. Jadi nanti tinggal dicari pembuat nolnya. X min 1 sama dengan 0. Nanti X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan 1. X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Mau langsung boleh ya. Ini lebih ke apa ya? Tata letak penulisan aja ya. Nah, nanti pembuat nolnya gimana? 1, 2, dan 4. Jadi ini 1, ini 2, ini 4. Ada pangkat yang genap nggak? Ada. Yang mana aja pangkat genap? Cuman ini doang pangkat genap. Karena pangkatnya aja ya, bukan X-nya, tapi pangkatnya. Ini genap nih. Nah, yang pangkat genap ini dikasih tanda. Kalau ada 2 genapnya, kasih tanda 2 gitu ya. Habis positif, positif lagi gitu. Habis itu negatif, karena tandanya di sini. Tapi ini kan, yang 2 kan nggak ada tanda ya. Jadi, nah, ini mah andai ya, tadi mah andai. Nah, sekarang kalau kasusnya kayak gini, yang tandanya cuma di sini doang. Berarti apa dong? Di sini positif. Sebelah positif harus tetap positif. Sebelah positif lagi negatif. Karena ini nggak ada tanda, maka selang-seling. Kalau ada tanda, dianya tetap. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ntar jadi apa? Kurang dari. Kalau kurang dari, cari yang kurang dari, beres deh. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah apa? Satu kurang dari sama dengan X kurang dari 2, atau X sama dengan 4. Kenapa? Karena ini juga kan solusinya. Jadi bulatan penuh itu solusinya. Kenapa sih kayak gini? Ini ilustrasi ya teman-teman ya. Ilustrasi nih teman-teman. Ini buat apa ya? Ini bayangan teman-teman aja. Kenapa sih harus kayak gitu? Misal saya punya X min 1 pangkat 2 dikali X min 2 kurang dari 0. Kan kalau misalnya kita gambarin kan tadi itu gimana? Di sini 1, di sini 2 kan gitu ya. Nah, si satunya harus dikasih apa? Tanda gitu ya. Kenapa sih harus kasih tanda? Di sininya positif, di sini negatif, di sini negatif gitu. Kenapa sih nih dia harus dikasih tanda yang diambil yang negatif? Nah, kalau kayak gini, nah ini bisa digabung dia. Karena ini kan bulatan penuh ya. Jadi kayak lengket gitu, kayak lem gitu. Jadi ini kalau kayak gini himpunan penyelesaiannya adalah X-nya kurang dari 2. Nah, ini kenapa sih dikasih tanda segala gitu? Nah, ini kalau kita breakdown gitu ya, kalau kita kita coba uraikan, itu sebenarnya soalnya mirip kayak gini, teman-teman. X min 1, X min 1, X min 2. Sebenarnya mirip kayak gitu dia soalnya. Nah, kalau saya gambarin, kan jadinya ada 3 kan ya? Satu, satu, 2. Nah, nanti tandanya positif, negatif sebenarnya. Cuman karena apa? Karena ini satu. Jadi mereka tuh bisa merger, teman-teman. Gue satu, lu satu. Ah, kita merger aja nih. Orang sama kita. Jadi aku satu, kamu satu, kami berdua satu. Gitu loh. Makanya setiap negatif dia tetap negatif lagi. Makanya dia negatif di sini negatif lagi kan gitu ya. Nah, maksudnya itu dia triknya begitu. Sebenarnya pangkat genap itu digambarin sebanyak 6 dia tuh ini tuh. Empatnya itu ada 6, duanya itu ada 5, satunya itu ada 3. Tapi kalau ganjil, dia nanti kalau ganjil itu selalu akan dari positif dia seling negatif. Kalau dia negatif ke positif, kalau positif negatif. Tapi kalau pangkatnya genap, dia akan tetap negatif, positif tetap negatif. Itu alasannya ya. Ini ini alasannya gitu ya. Alasannya dibongkar di sini gitu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman. Itu tentang apa? Pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan rasional kondisinya kayak gitu. Nih contohnya yang kayak gini nih. Cara ngerjainnya kayak gitu tadi tuh. Pindahin ruas, samain penyebut, lalalala. Kalau masih ada bentuk kuadrat, faktorin dulu. Gambarkan pada garis bilangan sesuai dengan aturan yang tadi.
Jangan lupa tadi dicatat ya, saya banyak nggak nyatet. Jadi dicatat tadi yang saya cuma ngucapin doang. Begitu. Silahkan teman-teman pelajari. Nanti kalau ada soal yang sulit, teman-teman bisa share di grup seperti biasa ya. Nanti kita akan coba bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Itu tentang pertidaksamaan rasional. Yang terakhir teman-teman, sebagai penutup, saya akan coba bahas tentang pertidaksamaan mutlak ya. Pertidaksamaan mutlak, mutlak. Nah, ini kita coba namanya pertidaksamaan mutlak. Jadi pertidaksamaan mutlak itu pasti ada yang namanya harga mutlak di sini ya. Namanya juga pertidaksamaan mutlak ya. Apa sih harga mutlak? Nah, jadi pertidaksamaan mutlak itu secara umum bisa diselesaikan dengan definisinya. Nah, tapi biasanya soal-soal yang keluar itu biasanya dia soalnya tuh khusus sehingga ada trik khusus untuk menyelesaikannya. Nah, kita nyobain dulu bahas mutlak ya teman-teman karena biasanya juga ya lumayan lah biasanya suka kepake juga ya. Jadi mutlak itu lambangnya itu adalah gini namanya. Me- Didefinisikan mutlak itu dia itu sebuah nilai yang tidak mungkin negatif, tidak negatif lebih tepatnya. Jadi masih mungkin nol, tapi nggak mungkin negatif. Tidak negatif bahasanya. Jadi nilai mutlak tuh kayak gitu. Dia tidak negatif. Nah, secara definisi, nilai mutlak itu definisinya adalah harga mutlak X akan bernilai tetap nih bahasanya gitu ya. Akan bernilai tetap X. Cermati kata-kata dari saya. Akan bernilai tetap X jika X-nya itu positif. Jadi kalau isiannya positif, dia tetap. Contohnya gimana? Harga mutlak 3 berapa? 3. Harga mutlak 7 berapa? 7. Tetap dia. Paham ya? Harga mutlak 10 berapa? 10. Nah, ini yang seru tuh gini. Harga mutlak akar 3 dikurang akar 2 berapa? Akar 3 dikurang akar 2. Kenapa coba? Karena dalamnya ini positif. Akar 3 lebih besar daripada akar 2. Sehingga hasil selisihnya akan menghasilkan sesuatu yang positif. Itu contohnya ya. Ini contoh kalau apa? Ini. Nah, yang kedua, dia bernilai min X. Kalau X-nya itu negatif. Nah, itu definisi mutlak tuh gitu. Jadi definisi mutlak itu adalah ini. Udah beres. Dia akan bernilai min dalamnya kalau, nah, gitu ya. Min dalamnya kalau dianya X-nya kurang dari nol. Kalau dirasa dalamnya negatif. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Kalau ditanya harga mutlak min 4 berapa? 4. Ya prosesnya adalah minus dikali dalamnya gitu. Minus dikali dalamnya. Makanya hasilnya jadi 4 gitu. Nah, kalau teman-teman biasanya suka sakti tuh. Harga mutlak min 8 berapa? 8. Nah, sebenarnya minus kali minus 8. Jadinya 8. Nah, kadang-kadang suka ada yang ditanya kayak gini nih. Kalau harga mutlak misal berapa ya? Eh eh akar 7 min 3 misal gitu. Ini berapa? Apakah akar 7 min 3? Eh, kita nggak tahu nih positif atau negatif. Nah, cuman secara analitik 3 itu adalah akar 9 teman-teman. Ya nggak? Ini kalau kita analisis nih, kita kita break ke sini, ini tuh sebenarnya akar 7 dikurangi akar 9. Nah, karena 7 itu lebih kecil, pasti nilainya nih negatif, betul nggak? Karena nilainya negatif, pasti ini tinggal dikali negatif. Jadi caranya begitu. Oh, berarti negatif. Karena dalamnya negatif. Berarti akar 7 min 3. Sehingga nanti jadinya apa? Min 7, min akar 7, sorry, ditambah 3. Atau kadang-kadang suka orang menyebutnya 3 min akar 7 gitu. Jadi prinsip mutlak itu sekali lagi apa? Dia akan tetap. Itu bahasanya gitu ya. Kalau di bahasa, kan kalau ini bahasa matematik. Kalau bahasa kita, bahasa manusia tuh, dia akan bernilai tetap. Kalau dalamnya positif, dia akan bernilai min tetap, dia akan bernilai min nilai X-nya, ya. Kalau dia X-nya negatif, kalau dalamnya negatif itu mutlak. Sehingga kalau misalnya saya ada soal nih CBS nih, bisa CBS, CBS, CBS.
Kalau saya punya soal nih, harga mutlak misal 2x-1 gitu ya, kurang dari 3. Gimana sih cara nyelesainnya? Nah, ini harus di breakdown teman-teman. Jadi harga mutlak 2x-1 definisinya adalah dia akan tetap 2x-1 kalau gitu ya, 2x-1-nya lebih besar dari 2x-1 lebih besar dari 0. Sehingga x-nya lebih besar dari setengah gitu ya. Ini ceritanya cepet ya. Pindah ruas bagi dua. Pertidak sama linear yang udah kita pelajari di awal tuh. Ceritanya saya coba pindahin gitu ya. Nah, terus dia akan bernilai min dikali minus min 2x+1 kalau pasti sebaliknya kan. Kalau x-nya kurang dari setengah gitu kan. Nah, sehingga cara ngerjainnya gimana? Sehingga cara mengerjakannya jika nah ini kalau cara pakai pakai sifat ya, pakai definisi. Jika x-nya lebih besar sama dengan setengah, maka berubahnya jadi 2x-1. Jadi 2x-1 lebih kecil dari 3. 2x-nya lebih kecil dari 4. Pertidaksamaan linear tuh kita pakai itu. Karena kita udah ahli ya ceritanya, jadi saya coba langsungin. X-nya kurang dari 2. Nah, bagian yang ini sama yang ini ntar diapain? Diirisin, teman-teman. Nah, irisannya adalah kalau digambarin, ini setengah, ini 2, setengahnya ke kanan, duanya ke kiri. Maka irisan yang ini. Sehingga irisannya adalah apa? Irisannya adalah setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 2 gitu. Itu baru satu teman-teman. Jika X-nya kurang dari setengah, ini kalau pakai sifat ya teman-teman ya. Teman-teman boleh skip ini, tapi boleh juga kalau pengen mempelajari ya. Nah, ini apa namanya? Harusnya tadi ada disclaimer dulu. Saya nggak akan nanti teman-teman kayaknya nggak bakal pakai kayak gini sih. Cuman ini sekadar menjelaskan bahwa pakai sifat itu sedikit agak ribet. Ya, gitu ya. Jika X-nya kurang dari setengah, apa yang terjadi? Jika X kurang dari setengah, tadi apa tuh? Jadinya min 2X nih soalnya. Min 2X+1 kurang dari 3. Jadi si ininya diganti jadi min 2X+1. Si ininya nih. Nih, ininya ya. Kalau tadi kan ininya diganti jadi ini. Nah, sekarang si ininya diganti jadi ini gitu loh maksudnya. Kalau tadi diganti jadi yang atas karena syaratnya adalah lebih dari setengah. Nah, sekarang syaratnya ini. Maka jadinya min 2x+1. Jadi kalau saya lanjutin min 2x kurang dari berapa? 2, x-nya lebih dari min 1 ya karena dianya apa namanya? Berubah tanda. Nah, bagian ini sama ini nanti diapain? Diirisin. Pokoknya dengan cara yang singkat irisannya itu adalah min 1 gitu ya. Irisannya nanti teman-teman bikin irisannya itu ntar jadi apa? Min 1 kurang dari X kurang dari setengah. Nah, bagian yang ini sama ini digabung karena kan dia tahu. Nah, hasil gabungannya kan repot repot kan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang tadi itu apa tuh? Lupa tadi itu saya juga apa tuh? Setengah 2 ya. Atau min 1 kurang dari X kurang dari setengah atau setengah kurang dari X kurang dari 2 gitu ya. Nah, si setengah ini kan bisa digabung. Ini kan kurang dari sama dengan ini kurang dari karena atau dia tuh nanti kalau digambar itu dia bisa digabung. Min 1 karena kan gabung kan atau. Jadi ini ke sini tapi yang ini bulatan penuh. Nah, ini bisa digabung nih. Jadi ini himpunan akhirnya adalah apa? Min 1 kurang dari X kurang dari 2. Tuh kan dapet deh jawabannya. Baru dapat jawabannya ini nih. Nah, gitu. Nah, cara ini tuh caranya panjang banget, teman-teman. Repot banget ya. Ya, repot. Nah, biasanya saya jarang pakai ini. Nah, tapi kalau jarang pakai ini, ya ini jarang pakai ini. Kecuali untuk kasus-kasus soal yang sulit. Jarang pakai ini. Pakai ini jarang banget. Nah, adapun yang suka dipakai biasanya soal-soal khusus. Soal-soal khusus tuh gimana? Soal khusus itu adalah gini, kita masuk nih. Nah, jadi khusus mutlak itu biasanya soal keluar itu adalah soalnya kayak gini bentuknya, bentuk khususnya itu bentuk-bentuk khusus. Bentuk-bentuk khusus itu mutlak tuh kayak gini. Jika saya punya harga mutlak fx kurang dari atau lebih dari harga mutlak gx. Oh ya, ini ngomong-ngomong ini soalnya bagian yang ini
Bagian yang ini nih ya, teman-teman ya. Ada yang biru nih, saya biruin. Nah, ini menyesuaikan soal ya. Ini menyesuaikan soal. Artinya bisa kurang dari, bisa lebih dari, lebih dari sama dengan itu menyesuaikan. Jadi nih, kalau ada soal-soal kayak gini, caranya adalah dengan cara jadi mutlak itu hilang dengan dua cara. Yang pertama adalah pakai definisi, yang kedua adalah dikuadratin. Jadi teman-teman cukup mengkuadratkan dari soal ini. Jadi caranya adalah apa nih kalau ada kayak gini? Kuadratin. Kuadrat. Kuadratin. Jadi kalau saya kuadratin jadinya apa? F kuadrat X kurang dari sama dengan G kuadrat X. Terus nanti pindahin deh F kuadrat X kurang dari G kuadrat X kurang dari nol. Nanti tinggal pakai Fx tambah Gx. Fx kurang Gx. Cara pemfaktoran yang persamaan kuadrat. Ayo ingat nggak? Nah, inilah yang teman-teman ingat, yang teman-teman harus ingat. Jadi caranya adalah bagaimana dari sini kalau ada soal kayak gini, langsung aja ke sini. Nah, gitu, langsung aja dari sini ke sini, ya. Jadi kalau ada soal bentuk mutlak yang kayak gitu, teman-teman bisa pakai ini. Nah, ini saya sebut namanya mantra ya. Apa mantranya? Jumlahin, kurangin. Nah, gitu. Apa mantranya? Jumlahin, kurangin. Nah, itu. Jadi kalau ada nemu soal kayak gini, teman-teman bisa pakai mantra jumlahin kurangin. Sebagai contoh nih yang tadi. Tadi ingat nggak soalnya? 2x min 1 apa ya soalnya? Jawabannya juga sambil diingat-ingat ya. Min 1 2, benar nggak tuh? 2x min 1 kurang dari 3. 2x min 1 kurang dari 3. Sama nggak? Nih, misal nih, saya coba bahas CBS. Hitunglah mutlak dari 2x min 1 kurang dari 3. Nah, sebenarnya 3 ini tuh kan mutlak juga ya. Ya kan, ini mutlak 3 kan. Berarti cara solusi untuk menyelesaikan ini bisa pakai jumlahin kurangin teman-teman. Nah ini bisa pakai jumlahin kurangin. Kalau saya biasanya ini ya, jumlahin kurangin. Maksudnya jumlahin kurangin itu gimana? Jumlahin aja 2x min 1 tambah 3, 2x min 1 kurang 3. Beres deh. Selebihnya nanti sama kayak tadi, 2x plus 2, 2x min 4. Pembuat nolnya berapa? Min 1 sama 2 ya? Coba teman-teman tebak min 1 sama 2. Jadi ketika digambar, maka di sininya min 1 sama 2. Positif. Positif positif berarti positif dong. Negatif positif selang-seling. Yang diambil yang kurang dari. Salah dong kalau kurang dari yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah ini jauh lebih cepat daripada yang tadi. Bisa difahami ya? Jadi pakai mantranya jumlahin kurangin. Ah, saya mah di buku ada yang lebih cepat. Sebenarnya bukan lebih cepat, sebenarnya pakai jumlahin kurangin. Jadi di buku itu ada bentuk kalau di buku ya di buku-buku ya, di buku-buku gitu ya. Nah, saya nyebutnya itu caranya amuba namanya. Saya yang menyebutnya ya. Saya menyebutnya adalah cara pakai cara namanya cara amuba. Cara membelah diri katanya. Nah, kenapa disebut cara membelah diri? Karena sebenarnya prinsipnya sama, teman-teman. Coba ya kita bedah ya. Kalau saya punya harga mutlak F kalau di buku tuh gini. Kalau saya punya ini kasus yang pertama. Kalau saya punya harga mutlak Fx, dianya kurang dari sama dengan A atau kurang dari ya, itu sama aja tinggal disesuaikan. Kurang dari sama dengan A-nya ini adalah sesuatu yang positif, maka katanya itu ini sebenarnya boleh nggak? Ini kalau A-nya positif boleh nggak pakai jumlahin kurangin? Sebenarnya boleh kan? Jumlah kurangin. Boleh kan? Karena dia dua-duanya positif mutlak. Maka nanti boleh saya tulis nih Fx tambah A, Fx kurang A. Nah, sebenarnya prosesnya dari sini. Pembuat nolnya min A, Fx tambah A kan tambah dengan nol, Fx-nya min A kan? Ya kan? Kalau fx min A sama dengan nol, fx-nya A. Makanya ketika digambar di garis bilangan, dia itu fx-nya itu min A sama A. Positif, negatif, positif. Yang diambil yang kurang dari. Jadinya ini. Maka solusinya adalah min A karena masih dalam bentuk fx. Makanya jadi gini. Nah,
Saya nyebutnya ini pakai cara amuba namanya. Jadi kalau teman-teman nemu bentuk yang seperti ini, ya, nah teman-teman bisa pakai rumus ini. Bisa banget tuh. Saya mah kalau di buku mah kayak gini, boleh tuh. Itu pakai cara amuba tuh. Membelah diri dia. A min A. Gampang kan? Jadinya A min A. Jadi kalau mau pakai kalau soal tadi gimana cara ngerjainnya? Oh, gampang. Jadi cara ngerjainnya gini. Saya punya CBS. Mutlak 2x min 1 kurang dari 3. Pakai amuba nih. Gimana pakai cara? Saya mah pakai cara amuba. Pakai cara amuba. Gimana tuh? Berarti 2x min 1 3 sama min 3 gitu. Min 1 tambah satu semua. Semua tambah satu. Kalau ditambah satu jadi min 2. Kalau ditambah satu 2x. Kalau ditambah satu jadi 4. Nah, tapi kalau teman-teman ngerjain, alangkah lebih baiknya ditulis ya prosesnya ya. Prosesnya ditulis nih teman-teman. Jadi maksudnya di prosesnya ditulis tuh begini maksud saya. Min 3 plus 1 kurang dari 2x min 1 tambah 1 kurang dari 3 tambah 1. Min 2 kurang dari 2x kurang dari berapa? 4. Ini saya langsung karena sebenarnya bisa kalau ujian kan nggak diminta cara nih biasanya pilihan ganda. Jadi bisa langsung. Tapi kalau soalnya penjelasan teman-teman saya saranin yang tadi itu harus dibikin gini lebih apa biar lebih teratur dan lebih detail tapi ya tidak mengurangi kebenaran cara menjawab sih mau langsung juga boleh asalkan benar-benar teman-teman paham begitu ya teman-teman ya tuh lebih simpel kan cara amuba nah cara amuba ini kalau saya rangkum teman-teman kalau dirangkum menjadi bentuk ini saya rangkum teman-teman jadinya bentuk kayak gini kalau mau cara amuba ini. Yang pertama, nih, kalau teman-teman punya harga mutlak fx kurang dari atau sama dengan kurang dari ini sama aja ya kasusnya ya. Kurang dari apa kurang dari sama dengan. Nah, ini syaratnya adalah A-nya itu sesuatu yang positif. Maka teman-teman pasti jawabannya adalah apa? Himpunan penyelesaiannya adalah amubanya adalah ini, teman-teman. Fx. Nah, ini amubanya gitu. Nah, dengan cara yang sama kalau dianya itu lebih dari ya, teman-teman ya. Lebih dari. Nah, gitu ya. Nah, si amubanya itu adalah apa coba? Amubanya. Ini lawannya. Jadi ntar X-nya kurang dari min A atau, sorry, bukan X. Fx, teman-teman. Karena dia bentuknya Fx. Si Fx-nya itu kurang dari min A atau Fx-nya itu lebih dari A. Itu rangkumannya gitu. Nah, cuman kenapa saya bikin dianya itu khusus untuk A yang lebih dari 0, A-nya, sorry, ini saya salah ya. Sorry, teman-teman. Salah. Siap salah. Nah, lebih dari 0. Untung aja dicek. Nah, kalau ada teman-teman menemukan kesalahan, boleh chat di kolom komentar ya. Siapa tahu saya agak keceletot. Nah, jadi ntar sambil saya cek dulu. Oke, jadi A-nya harus positif. Jadi kalau A-nya positif bisa langsung. Nah, kalau ketemu A yang negatif gimana? Kalau ketemu A-nya negatif, teman-teman logikain aja. Logik. Logik itu gini, positif kurang dari negatif. Nggak mungkin kan? Ya udah himpunan penyelesaiannya disebutnya himpunan kosong, teman-teman. Atau gini lambangnya. Atau disebutnya himpunan apa? Kosong. Tapi kalau misalnya dianya harga mutlak fx lebih dari sama dengan A. Dengan A yang negatif. Ini A-nya negatif dua-duanya ya. Maka himpunannya apa? Positif lebih dari negatif. Pasti benar. Maka jawabannya seluruh anggota bilangan real. Nggak usah dicek. Jadi khusus yang kuning ini nggak usah dicek. Logikain, beres. Ini pakai logika aja. Ajaj. Ya, pakai logika. Logik aja. Tapi kalau dianya bentuknya kayak gini, yang kiri itu bisa pakai gitu. Tapi saya saranin enaknya adalah jumlahin, kurangin ya. Nah, ini jumlahin kurangin. Kenapa? Karena jumlahin kurangin ini akan menjadi terlihat lebih eh, apa ya? Lebih kayak oh iya nih, bakal lebih umum dipakainya. Ini himpunan solusinya adalah
fx ditambah gx tinggal jumlahin fx dikurang gx ya. Ini tandanya sesuaikan dengan soal. Kalau kurang dari, kalau lebih dari, lebih dari. Nah, itu yang bisa dirangkum untuk ya, kayak gitu. Nah, itu akan berlaku teman-teman kalau misal nemuin soalnya tuh kayak gini. Misal mutlak dari 2x tambah 3 gitu ya. Kurang dari sama dengan mutlak x misal ditambah 6 misal nih Maya. Nah, ini gimana sih solusinya? Nah, ini kalau teman-teman pakai amuba nanti bakal beberapa kali mengerjakan. Beberapa kali mengerjakan nanti sebelahnya dikerjain gitu-gitulah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pakai jumlahin kurangin, ini bisa langsung jumlahin kurangin. Coba aja jumlahin kurangin. Jadinya apa? Jumlahin 2x. Kalau mau langsung bisa tuh. 2x tambah x berapa? Atau saya tulisin aja ya. 2x plus 3 tambah x plus 6. 2x plus 3 kurang x kurang 6. Gitu udah beres. Jadinya adalah 3x ditambah 9. X 3 kurang 6 min 3 ya. Gitu. Pembuat nolnya min 3 sama 3, gambar di garis bilangan, min 3 sama 3, ini biar cepat gitu, positif, negatif, positif, yang diambil yang negatif. Negatif berarti yang ini. Jadi solusinya adalah min 3 kurang dari X kurang dari 3. Gitu ya kurang lebih ya. Nanti silakan teman-teman cek sendiri. Mau dikuadratin boleh, kalau mau pakai definisi lebih panjang lagi ya. Jadi silakan teman-teman pilih mau pakai amuba boleh juga. Nah, cuman kalau pakai amuba tadi eh, bagaimana teman-teman membuat saya belum kebayang sih. Kalau amuba kan dia jadi gini deh. 2x plus 3 ininya jadi min x min 6 x plus 6. Nanti teman-teman harus nyelesain ini, teman-teman harus nyelesain ini. Nanti diiris. Ya gitu deh. Serah teman-teman mau yang pakai yang mana. Kalau saya lebih pilih yang jumlahin kurangin. Karena itu lebih umum. Tapi kalau misalnya eh, bisa yang ini sama ini, it's okay. Ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Itu adalah pertidasamaan tiga. Pertidasamaan apa nih? Eh, Pertidasamaan itu yang coba kita bahas itu pertidasamaan bentuk linear yang kita bahas itu. Terus pertidasamaan bentuk rasional dan polinom ya. Dan yang ketiga pertidasamaan mutlak. Sebenarnya ada satu lagi pertidasamaan irasional. Tapi saya nyesuaiin aja dengan yang ada di buku. Silahkan pelajari. Nanti bisa kita diskusikan. Perlu soal latihan nggak? Perlu, perlu. Oke, saya coba kasih soal latihan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa latihan. 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 Set. Nomor satu, tentukan solusinya. Semua semua pertanyaannya sama ya. Tentukan solusinya dari 2x ditambah 3 plus 3 kali x plus 1 kurang dari 10x ditambah 8. Misal itu solusinya berapa? Yang kedua, x min 1 dikali x kuadrat min 1 per gitu ya. Pernya, kok kecil banget. Per, per berapa ya? Per x kuadrat ditambah x minus 20. Ini berapa? Bisa kurang dari nol. Yang ketiga, kalau saya punya eh, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 x kuadrat min 2x ditambah 3 gitu. Kurang dari nol berapa? Boleh deh ini saya bagi x plus 5 gitu ya. Yang keempat, kalau ada x min 2 pangkat, ah, kalau yang keempat, kalau ada 1 min x pangkat 2 dikali 2 min x pangkat 3 dikali 4 min x pangkat 5 gitu. Apa pangkat 4 ya? Pangkat 6 deh.
Satu lagi deh. 5 min X pangkat 4 kurang dari nol. Ini solusinya apa? Yang kelima, kalau saya punya mutlak 3X plus 2 kurang dari 7 deh berapa? Yang keenam, kalau mutlak di 3X plus 1/2X min 1 kurang dari 2. Ini berapa juga? Yang ketujuh, kok banyak banget ya? Gak apa-apa lah. Hmm, apa ya? X kuadrat ditambah satu. Ini buat latihan aja teman-teman ya. Nggak wajib dikumpulin. Kalau teman-teman ada waktu, silahkan. Kalau nggak ada, harus ada. Jadi misal Bapak ya, X plus 2 kali ya. Silahkan dicoba latihannya. Mudah-mudahan nggak susah-susah banget. Tapi biasanya kalau di tunton atau di ujian jauh lebih gampang. 10 kali lipat lebih mudah daripada yang saya kasih. Karena ini saya bikinnya ngarang. Mohon maaf kalau ada soal yang angka yang kurang bagus. Tapi prinsipnya saya pengen teman-teman belajar bagaimana cara apa menyelesaikannya gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini cukup jelas, suaranya tidak putus-putus, dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Jadi habis asinkronus pertama ini, nanti ada pertemuan tatap muka yang kedua di hari Rabu. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Siapkan pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyain dari video ini, silakan boleh ditanyain. Tapi terutama nanti kita akan coba lanjut di materi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Oke, tetap semangat teman-teman menghadapi tuton pekan pertama. Jadi harus semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.